Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu serta jamaah jamiah yang sama hadir pada saat ini, juga saudara-saudaraku yang di luar sana yang mana selalu mengikuti akan ngaji bareng bersama Bageng. Mudah-mudahan dalam suatu pertemuan ini Bapak Ibu, kita selalu mendapatkan suatu tambahan, salah satu wujud ilmu-ilmu Allah tentang pemahaman manfaatnya demi kemaslahatan diri kita pribadi, juga mungkin untuk kesemuanya di dalam untuk melakukan hal apa yang menjadikan kekuatan di dalam diri kita, dalam bentuk salah satu kita adalah yang saat ini benar-benar untuk selalu mengistiqomahkan di dalam pengkajian ini Bapak Ibu. Begini Bapak Ibu, jadi di antara perjalanan manusia, ya kadangkala kan manusia ini ada jalan ini menemukan suatu kebaikan, kadang keburukan, kadang kebahagiaan, juga kadangkala di dalam suatu kesengsaraan, atau kadangkala mendapatkan suatu nikmat, kadangkala menemui suatu ujian. Kesemuanya itu kalau kita amati dan kita cermati dengan segala apa yang ditakdirkan Allah, yang mungkin kita yang menerima ya Bapak Ibu, ini mempertandakan bahwa Allah itu akan melihat kepada hambanya dengan adanya suatu wujud, umpama itu apa bentuknya, problematika yang dihadapkan suatu masalah kepada kita, atau dalam muamalah kita dalam melakukan ketaatan, atau kadangkala terjerumus di dalam suatu kesalahan. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu, karena kita akan menjadi taslim ya. Kalau taslim ini bisa berartikan berserah diri, kalau dalam artian bisa dalam kalimat asal dari Islam, untuk mengetahui sampai di mana tingkat kadar keimanan seseorang. Mungkinkah di dalam keimanan seseorang itu atau hamba Allah itu dia selalu berpegang teguh dan kokoh di dalam suatu istiqomah? Jadi pertemuan saat ini adalah coba Bageng mengambil suatu tema iman dan istiqomah. Di sini Bapak Ibu, mudah-mudahan dalam pengkajian ini benar-benar kita selalu mendapatkan akan suatu kanugrahan Allah atau karunia Allah dalam bentuk-bentuk pengertian-pengertian dan pemahaman-pemahaman yang ada pada akhirnya membangun kepada jiwa kita pribadi masing-masing untuk mewujudkan dalam suatu hal peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau kita sedikit menukil, ada suatu kalimat hadis ya Bapak Ibu, yang sekiranya itu diambil, yang diceritakan dari Abu Amrah atau
dari Abi Sufyan, riwayat hadis ini adalah riwayat dari Muslim. Ada seseorang diceritakan di situ, coba kita sedikit kita paparkan. Waktu itu adalah sahabat seseorang bertanya kepada Rasulullah. Di situ akhirnya tanya tentang bahasa Islam. Diterangkan atau dipaparkan di dalam, kita coba mendukil ya, ini kita berbagi ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa kita hayati, kita pahami dan kita renungi. Apa? Kultu dalam kola seseorang yang mau bertanya ini. Kultu ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu akadan khairoka. Ini ada seseorang yang sedang bertanya kepada Rasulullah. Apa kata orang itu? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katakan kepada saya tentang Islam. Nah ini ya, jadi ada di saat kita melihat dari hadis ini adalah tentang kisah seseorang yang mana seseorang itu bertanya kepada Rasulullah atau meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, saya ulang, katakan kepada saya tentang Islam. Sebuah perkataan yang tidak saya tanyakan kepada seorang pun selain engkau, kata si seseorang itu. Maka Rasulullah pun memberikan suatu jawaban. Jawabannya Rasulullah, kul amantu billahi tsumastaqim. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian berpegang teguhlah. Dari pada hadis keterangan ini Bapak Ibu, bahwa jelas dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah, katakanlah umpama kepada orang itu tadi ya, kamu berkatalah hanya beriman kepada Allah, maksudnya begitu. Dan terus kemudian berpegang teguhlah. Dalam arti berpegang teguh ini berarti kan salah satu untuk melanggengkan ya, mudawamakan atau dalam arti istiqomah, karena ada kalimat sumastaqim atau istiqomah. Nah, di situ keterangannya. Jadi urgensinya hadis adalah bahwa Islam, ya ini kita coba sedikit menggali hadis ini agar kita nanti bisa paham dengan ketemu hadis-hadis untuk merealisasikan bagaimana kita untuk cara mentafakuri dalam suatu kalimat ayat-ayat Allah atau ketemu dalam suatu sabda Rasulullah. Jadi bahwa Islam pada dasarnya adalah yaitu tauhid dan ketaatan. Nah kemudian dalam artian tauhid itu terwujud dengan suatu keimanan. Jadi tandanya, buktinya kalau orang itu bertauhid pasti dia iman. Kepada keimanan hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah Sang Khalik, Allah yang Maha Pencipta. Ini adalah untuk mengetahui bagaimana tauhid itu bisa terwujud, yaitu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kalimat ketaatan terwujud perintah ya, atau dalam arti terwujud dengan suatu kalimat istiqomah.
yaitu merealisasikan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah secara zahir dan batin. Ini kita belajar ngaji bareng-bareng ya Bapak Ibu, jadi enak. Jadi kalau kita istilah dalam artian mudzakarah, dalam masukan mudzakarah ini kita berdiskusi ya. Jadi pengkajian itu kita itu belajar, jadi belajar agar kita ini bisa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah dengan sesama, akhirnya bisa berdiskusi bagaimana sih ayat ini umpama sesama teman, sesama saudara, bagaimana ketemu ini, kan enak jadinya. Suatu hal yang bisa dipecahkan akhirnya menemukan dalam titik terangnya. Kalau kita tidak mau belajar dalam artian untuk di dalam suatu majelis bersama, akhirnya bagaimana? Menentukan dalam langkah untuk mentafakuri, kadangkala kita menjadikan suatu kesalahan. Tapi kalau sesama kita sama belajar ngaji bareng-bareng seperti ini, berarti dalam artian kita bisa berdiskusi. Bagaimana saudara, bagaimana Bapak Ibu, ayat ini ayo coba kita pikirkan, kita renungi, dan bagaimana nanti penerjemahannya di dalam muamalah kita, kan enak kalau belajarnya begini. Jadi tidak menunjukkan suatu kepandaian, tapi cara kinerja kita ini bagaimana untuk pembinaan akal pikiran, pembinaan hati, pembinaan nafsu. Ya, 3 kriteria yang harus dibina. Akal ini perlu dibina, walaupun bagaimana, karena akal akan muncul suatu perkataan atau menyalir atau mensentralkan suatu yang negatif dan positif. Nafsu pun begitu, juga ada yang melakukan kebaikan dan keburukan. Hati pun berbolak-balik, kadangkala terjerumus di dalam suatu kesalahan, dalam suatu kebenaran. Ini harus bagaimana caranya ya, yaitu dengan kekuatan iman, kualitas dan kuantitas iman ini di dalam diri kita menjadi mewujudnya suatu itikad atau keyakinan. Akhirnya suatu keyakinan ini yang kuat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita mengistiqomah. Ini loh Bapak Ibu ya. Jadi enggak segampang kalau hanya sekedar membaca atau menyampaikan bisa, tapi menerjemahkan, mendiskusikan di dalam suatu ayat ini sangat sulit. Kalau kita tidak sering-sering bertemu ya, kalau makanya saya sering bahkan mengatakan, ayolah dekatlah kepada alim ulama, kepada ustadz, pada kiai, kepada murabi yang mungkin mana itu untuk saling kita ini berdiskusi. Jangan takut, jangan segan. Ya, karena udah jelas kata, kalau kita jauh, bagaimana kita mendapatkan suatu fatwa-fatwa untuk menerjemahkan bimbingan kehidupan ini. Nah, disitulah Bapak Ibu akhirnya dengan adanya hadis Rasulullah tadi jelas menunjukkan bahwa kita harus memperkuat suatu namanya iman, dan iman ini kita jaga menjadi istiqomah. Karena dengan adanya keterangan tadi akhirnya kita mencoba kita sambungkan ya di dalam kitab suci Al-Quran, mana di dalam kitab suci Al-Quran adalah salah satu wujud kalam Allah ya. Coba kita sedikit kita padukan dalam kalimat istiqomah ini. Ada di dalam suatu ayat di surat Fusilat ayat 6 insyaallah ya. Di situ ada kalimat telah tertera di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wastaqimu ilahi wastaghfiruhu.
Bila mana nanti membaca ada tengah ayat ini, coba dengan hadis tadi sambung enggak? Coba kalau ini kita cara berpikir. Jadi mendengarkan tapi kita pikir, coba hanya sekedar mendengar. Karena kita diberikan akal untuk berpikir. Nah, ini hati untuk bisa merealisasikan di dalam kinerja yang batin. Jadi jelas wastaqimu ilaihi wastaghfiruhu. Bila ketemu ayat ini, apa artinya? Karena itu tetaplah kalian beribadah kepadanya. Maksud kepadanya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mohonlah ampunan kepadanya. Kan? Jadi kalimat ini satu pertanda adalah tetap dengan kekuatan iman, dan kedua mengistiqomahkan diri untuk selalu melakukan munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di Quran surat Fusilat ayat 6. Lebih untuk mendalamnya, coba kita ambil lagi salah satu ayat Allah, keterangannya yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim, insyaallah dalam surat Al-Aqaf. Ya, mungkin ayatnya kalau nggak salah 13 mungkin ya. Coba kita pakai seperti biasa, pakai kita qallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu Rabbuna wa tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jelas ya, kalau ketemu ayat ini Bapak Ibu baca, yang saya Bakeng coba menukil dari ayat Al-Quran tadi yang di surat Al-Ahqaf. Apa kata Allah? Sesungguhnya innalladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang telah berkata atau mengucapkan Tuhan kami adalah Allah. Langkahnya bagaimana kalau sudah mengatakan bahwa Allah sebagai Robnya, Allah sebagai Tuhannya, Allah sebagai sesembahannya? Haruskah kita hanya sekedar mengucapkan, atau kita terus melakukan tindakan? Di sini akhirnya sambung ayatnya tadi jelas, tsumastaqamu. Nah, di sini Bapak Ibu ya, akhirnya kemudian mereka tetap istiqomah. Jadi orang yang mengatakan ada, sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah. Nah, mengistiqomahkan bahwa Allah ini adalah sebagai panutannya, sebagai sesembahannya yang harus diibadahi. Di sini kita semua Bapak Ibu mengistiqomahkan. Jadi tidak mencari Tuhan lain, hanya Allah. Maka orang yang sudah berani berikrar bahwa Allah sebagai Tuhannya dan dia selalu menjaga mengistiqomahkan dalam suatu perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, pasti di situ disambung ayat tadi telah diterangkan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di sini letaknya Bapak Ibu ya, bagi orang-orang yang beriman, bagi hamba-hamba Allah, hanya Allah saja sebagai Tuhannya, dan dia selalu beristiqomah, berpegang teguh kokoh dalam pendirian keyakinannya, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati, atau dalam kata lain duka. Jelas tak? Ini hasilnya
dari hamba-hamba Allah yang benar hanya Allah sebagai Tuhan, dan dia selalu mengistiqomahkan di dalam segala perintahnya, dan dia selalu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dia selalu menerjemahkan secara zahir dan batinnya. Akhirnya dalam istiqomah ini ada dua pengertian. Satu, istiqomah secara zahiriyah, contoh di dalam gerak kita, lesan kita, dan ada istiqomah tentang qalbun atau hati. Ya. Karena apa? Lesan ini, ucapan ini penerjemah daripada yang dalam namanya hati. Nah, kalau kita mengucapkan ayat di sini harus dari dalamnya harus A dulu, baru keluar dalam pembicaraannya pasti benar ya. Masa di dalamnya berada kalimat yang berkata umpama kita iman kepada Allah, hanya Allah sebagai Robnya, Allah sebagai Tuhan kami, terus dia enggak menyintai kepada Allah, tidak mahabbatullah, tidak makrifat kepada Allah. Akhirnya dia yang dicintai istilahnya ya yang lain daripada Allah, berarti apa? Makhluk. Ayo cobalah kita sadar dan menyadari, benarkah? Tanyakan kepada diri kita sendiri masing-masing. Inilah perlunya kita ngaji bareng-bareng akan mendapatkan suatu pemahaman. Jadi setiap kita diberikan telinga oleh Allah ini untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, ayat-ayat Allah, ya, atau petua Rasulullah. Ini kita kaji, kita renungi, kita tafakuri. Akhirnya kita bisa menerjemahkan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Maka bagi orang yang benar hanya Allah sebagai Robnya atau sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, dan dia selalu berpegang teguh mengistiqomahkan di dalam hatinya, dalam rasanya, dia tidak akan merasa ada kekhawatiran dan tidak pula akan merasa sedih hati. Walaupun beribu juta ujian diberikan, walaupun dengan adanya takdir Allah yang telah diwujudkan, semua mutlak keputusan Allah, dia sudah ada kalimat tadi, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Disitulah buah hasilnya orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tidak akan merasa hatinya, rasanya, jiwanya tidak akan khawatir segala apapun, karena dia sudah pasrah taslim kepada Allah, benar-benar Allah sebagai Robnya. Umpama kita kehilangan duit, kehilangan motor, kehilangan derajat, pangkat, kedudukan, kita tidak akan takut. Tapi kalau kita jauh hilangnya Allah, umpama kata Bapak Ibu bagaimana? Ya, itu buatan. Sedangkan kita adalah ciptaan Allah. Daya yang lain, duit lah gampang-gampang buatan Allah apa buatan manusia? Buatan manusia. Tapi kita takut kekurangan duit, takut gak punya duit. Nah, tapi lebih baik takut kalau kita ini jauh dari Allah. Ya. Cobalah kalau ini kita renungi dengan baik, insya Allah iman kita semakin kuat, iman kita semakin meningkat. Akhirnya kinerja kita beribadah kepada Allah pasti dengan ikhlas. Karena apa? Di dalam jiwa kita sudah tidak ada rasa kekhawatiran dan tidak ada pula bersedihan. Walaupun apa yang menjadi takdir Allah kepada diri kita yang diberikan, diwujudkan, ataupun dengan segala keputusan Allah yang kita terima. Di situ kita tidak akan menjadi gundah gulana atau di dalam keluh kesah apapun, karena kita hanya bersandarkan Allahu Somad, benar-benar hanya kepada Allah. Tidak ada suatu kisah cerita. Mungkin Bapak Ibu semua orang Islam paham bagaimana di kala zamannya Rasulullah. Ya, ini juga Mbak Keng menceritakan aja, karena Mbak Keng kan juga umat sama-sama, menceritakan kisahnya
sahabat Bilal. Ya. Dikala masih ikut istilahnya bosnya, dia diajar ya. Dia begitu diperlakukan yang tidak baik. Nah, di situ tapi kenapa sahabat Bilal dia langsung mengatakan wahid, ahad, ahad. Berarti tanda iman ini di hati. Walaupun beribu dicacah gini dipukul, dia tetap karena dia mengatakan ahad. Nah, ahad itu adalah Allah, gitu loh maksudnya ya, kita pahamkan. Nah, dengan kekuatan jiwanya ini dia tidak akan merasa takut dan khawatir ya. Ini makanya di situ apa, dengan kemurahan Allah, karena dia benar-benar menghamba kepada Allah zat yang maha hidup, akhirnya di situ diperintahkan kepada hambanya, di mana akhirnya dibebaskan oleh sahabat Abu Bakar, dimerdekakan. Ini wujud pertolongan Allah, karena si Bilal itu adalah mutlak hanya beribadahnya dan sebagai robnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita coba merevisi diri kita, tanyakan keimanan kita, benarkah kita sudah kepada Allah atau masih kepada Tuhan yang lain? Ya kita yang tahu diri kita sendiri-sendiri, Bapak Ibu ya, maaf ya. Ayo yang setiap hari mengikuti pengajian Bakir, ayo sama-sama dikoreksi dirinya. Masih benar kepada Allah yang sebenarnya apa masih kepada makhluk? Ya, yang tahu Bapak Ibu juga Bakir sendiri selalu mengintrospeksi. Jangan sampai, karena apa? Sekali aja kita terpleset, membuka jalan pintu-pintu setan untuk menggelincirkan kita. Karena iman kita sudah tidak kuat di dalam jiwa. Nah, inilah makanya ada salah satu hikayat kalimah seorang syekh atau juga ulama Al-Qusairi mengatakan dalam kalimah arti istiqomah. Jadi Al-Qusairi berkata gini, istiqomah tingkat sempurnanya berbagai kebaikan. Jadi tingkat sempurnanya istiqomah itu berbagai melakukan hal kebaikan secara lahir dan batin. Walaupun kita sedikit aja umpama kita melakukan hal berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kita bisa mengistiqomahkan dengan hal-hal sababul khairat, berlomba-lomba di dalam suatu kebajikan apapun muamalah kita, kecil besarnya kita mengistiqomahkan terus, ya di situ akan menjadi sempurna. Maka siapapun dalam hakikatnya iman dan istiqomah ini bila sudah tertanam di dalam jiwanya, maka seorang hamba itu tidak ada rasa khawatiran dan tidak ada pula rasa duka cita, karena dia benar-benar hanya menghambakan diri kepada Allah yang Maha Esa. Disinilah Bapak Ibu, makanya ayo kita selalu ya sering-seringlah muzakarah seperti ini ya, dalam artian kita selalu berdiskusi bagaimana agar membimbing diri kita masing-masing lebih baik dan lebih baik di dalam menerjemahkan kehidupan ini beribadah kepada Allah. Ya walaupun manusia ini banyak problema, banyak urusan ya, dengan segala satu antara lain ini banyak sekali. Mungkin Bapak Ibu juga Mbak Keng sendiri banyak urusannya. Tapi di dalam suatu muamalah urusan itu ayo didasari dengan iman yang kuat di dalam melakukan. Contoh, tanamkanlah di dalam diri kita, kalau kita belajar perkataan ini adalah jujur. Jujurlah di dalam hati, terjemahan di dalam ucapan. Ayo diistiqomahkan. Ini wujud kita cara belajar untuk selalu mendekat kepada Allah. Kalau memang benar mendekat kepada Allah, berarti hanya Allah sebagai tujuan akhir, yaitu dalam arti musyahadah.
Disinilah Bapak Ibu, mudah-mudahan kita benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya kita bisa diberikan, dikuatkan iman kita semua dan selalu bisa mengistiqomahkan dalam segala amalia kita untuk menuju kepada Allah di dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita tak terlepas di dalam risalah-risalah Rasulullah, kita selalu untuk menjadikan kajian diri sebagai kita tuladani bahwa beliau adalah benar-benar yang bisa memberikan contoh kepada semua manusia atau hamba Allah. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya kami Bakeng dari Padepokan Budaya Luhur ini, bila mana ada kalimat-kalimat yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, juga kepada saudara-saudaraku semuslim se-Islam, seiman di luar sana, ya ayo kita berbagilah, sama-sama berbagi. Mudah-mudahan benar-benar kita selalu mendapatkan tambahan ilmu-ilmu Allah yang akhirnya menjadi tuntunan diri kita secara lahir dan batin. Mudah-mudahan segala apa yang berbagi dalam saat ini menjadi wujudnya bila benar ini adalah mutlak datangnya dari Allah, bila ada salah kekurangannya itu menunjukkan fakirnya atau ibnya nafsu dari diri bahkan pribadi. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabila taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki padepokan budaya